Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Pemalang, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, kelompok 9 semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah psikologi dengan dosen pengampu Ibu Lika Hestianingsi, Magister Psikologi. Kami dari kelompok 9 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi motivasi. Sebelum kami masuk ke pembahasan materi lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Ega Aisyah dengan NIM 1723017. Selanjutnya Fadila Maghfirah dengan NIM 1723021. Selanjutnya saya sendiri Naila Wijhatun Amalina dengan NIM 172309192. Selanjutnya Sri Cahyani Putri dengan NIM 172300164. Dan yang terakhir Aisyah Fitri dengan NIM 172300165. Motivasi sangatlah penting dalam pengembangan diri seseorang. Dalam judul motivasi ini, kami dari kelompok 9 akan membahas beberapa pembahasan mengenai motivasi, yaitu pengertian, siklus, jenis-jenis, faktor-faktor, fungsi, tujuan, dan yang terakhir tantangan. Untuk mengetahui itu semua, marilah kita simak video berikut ini. Pengertian motivasi. Motivasi adalah dorongan yang dimiliki seseorang untuk melakukan tindakan ataupun berperilaku tertentu. Motivasi dapat berasal dari dalam maupun luar diri seseorang, dan dapat berupa kebutuhan, keinginan, atau daya yang mengarahkan perilaku. Seseorang dikatakan memiliki motivasi tinggi jika memiliki alasan yang kuat untuk mencapai apa yang diinginkannya. Arti lain, motivasi adalah suatu dorongan yang menggerakkan hati seseorang untuk bersemangat dalam melakukan sesuatu atau untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Sehingga segala sesuatu yang dapat menimbulkan dorongan dan semangat dalam diri seseorang untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu itu dinamakan motivasi. Dan motivasi itu bisa datang dari dalam diri sendiri dan juga bisa dari orang lain. Siklus motivasi. Faktor motivasi adalah proses kronologis yang menggambarkan bagaimana seseorang termotivasi oleh kebutuhannya dan mewujudkan keinginannya. Siklus ini memiliki 4 tahap, diantaranya yang pertama, kebutuhan, yaitu sesuatu yang tidak dimiliki atau diinginkan seseorang sehingga mendorongnya untuk melakukan perubahan. Yang kedua, dorongan, yaitu kekurangan disertai pengarahan yang berorientasi pada tindakan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga, insentif, seperti hadiah atau hukuman yang membantu seseorang mempertahankan dorongan tersebut. Yang keempat, tujuan atau hadiah, yaitu segala sesuatu yang meredakan kebutuhan dan juga mengurangi dorongan. Jenis-jenis motivasi. Motivasi sangatlah penting dan juga berpengaruh besar biasanya dalam kehidupan. Ada banyak hal yang memotivasi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu. Nah, jenis dari motivasi ini secara umum terdiri dari 2 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah intrinsik. Motivasi intrinsik adalah suatu keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu atas dasar dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri tanpa adanya pengaruh atau dorongan dari orang lain, dengan sebab adanya tujuan yang ingin dicapai. Motivasi ini membuat seseorang melakukan aktivitas tertentu karena menganggapnya sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya atau memberikan kepuasan untuk dirinya sendiri. Contoh kegiatan yang menggambarkan motivasi intrinsik. Yang pertama,
Pekerja menghabiskan lebih banyak waktu di tempat kerja karena mereka menikmati dan merasa terinspirasi dengan menggunakan keterampilan kreativitas dan pemecahan masalah. Yang kedua, berpartisipasi dalam perlombaan karena ingin menikmati aktivitas perlombaannya. Yang ketiga, mengambil banyak tanggung jawab di tempat kerja karena ingin menantang diri dan merasa berhasil. Selanjutnya adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Imbalan atau hadiah ini bisa berupa pujian, penghargaan, uang, atau barang tertentu. Selain itu, melakukan suatu kegiatan dengan maksud menghindari hukuman juga termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Jadi, motivasi ini membuat seseorang melakukan aktivitas bukan demi kepuasan dirinya sendiri, melainkan karena berharap mendapatkan sesuatu sebagai imbalannya atau menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan. Contoh kegiatan yang menggambarkan motivasi ekstrinsik. Yang pertama, peserta didik belajar giat untuk mendapatkan hadiah dari orang tua atau guru jika mencapai nilai tertentu. Yang kedua, seseorang yang bekerja lembur hanya untuk mendapatkan gaji yang lebih besar. Yang ketiga, mengambil banyak tanggung jawab di tempat kerja karena ingin mendapatkan kenaikan gaji atau promosi jabatan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. A. Keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari seorang yang ahli. B. Kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan. C. Kebutuhan untuk sukses karena usaha sendiri. D. Kebutuhan untuk dihormati teman. E. Kebutuhan untuk bersaing. F. Kebutuhan untuk bekerja keras dan lebih unggul. Fungsi motivasi. Yang pertama, yaitu untuk menentukan arah langkah. Dengan adanya motivasi, kita dapat menentukan langkah hidup yang lebih baik, baik itu dari segi cita-cita yang akan dicapai, maupun prestasi yang ingin didapatkan dan segala sesuatu yang ingin dicapai. Motivasi ini dapat menggerakkan diri agar dapat melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup. Dengan demikian, motivasi mampu merubah hidup dan menentukan kesuksesan. Yang kedua, untuk menentukan keputusan tindakan. Motivasi dapat menentukan keputusan dalam berbagai tindakan, karena suatu tindakan pasti akan memiliki resiko baik, buruk, maupun baik. Jadi, kembangkan motivasi yang baik agar dapat memberikan dampak yang baik dalam kehidupan. Yang ketiga, untuk memilih perbuatan. Kita dapat memilah perbuatan mana yang mestinya dilakukan dan mana yang tidak, sehingga tidak berpeluang mendapatkan resiko yang kurang baik. Tujuan motivasi. Tujuan yang pertama, membantu untuk berubah dari sikap negatif menjadi sikap positif. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kinerja. Dan tujuan yang ketiga, membantu dalam mencapai tujuan. Tantangan dalam motivasi. Membangun dan mempertahankan motivasi memang bukan hal yang mudah. Ada banyak tantangan yang bisa kita hadapi sepanjang perjalanan. Berikut beberapa tantangan utama dalam motivasi. Di antaranya, yang pertama yaitu adalah motivasi rendah. Meliputi stres, yaitu tekanan hidup, pekerjaan, atau hubungan, yang dimana bisa menguras energi dan semangat kita. Kedua, yaitu ada kelelahan. Kelelahan di sini bisa meliputi kurang tidur, pola makan tidak sehat, dan kurangnya istirahat bisa membuat kita merasa lelah dan kehilangan motivasi. Yang ketiga, kurangnya dukungan. Ketika kita tidak merasa didukung oleh orang-orang terdekat, baik keluarga, teman, atau rekan kerja, motivasi kita bisa tergerus. Selanjutnya ada kekecewaan. Dalam kegagalan atau pengalaman buruk bisa membuat kita merasa tidak bersemangat untuk mencoba lagi. Selanjutnya ada motivasi tidak terarah. Yang pertama, kurangnya kejelasan tujuan. Yakni tanpa tujuan yang jelas, kita bisa merasa bingung dan tidak termotivasi. Lalu ketidaksesuaian tujuan.
Ketika tujuan kita tidak selaras dengan nilai-nilai atau keinginan kita bisa merasa terpaksa dan tidak bersemangat. Lalu ada kurangnya rencana. Tanpa rencana yang terstruktur, kita bisa mudah terjebak dalam rutinitas dan kehilangan motivasi. Lalu tantangan selanjutnya yaitu motivasi tidak berkelanjutan. Di antaranya ada kehilangan semangat awal, yaitu semangat awal yang tinggi bisa memudar seiring waktu, terutama jika kita menghadapi tantangan atau hambatan. Lalu, kurangnya penghargaan. Nah, ketika kita tidak merasa dihargai atau usaha dan pencapaian kita yang telah kita capai dan itu tidak dihargai, maka motivasi kita bisa menurun. Selanjutnya ada ketidakmampuan mengatasi kegagalan. Yakni kegagalan bisa membuat kita patah semangat dan kehilangan motivasi untuk mencoba lagi. Berikut cara mengatasi tantangan motivasi. Yang pertama yaitu menentukan tujuan yang jelas dan bermakna. Kedua, membangun dukungan sosial. Lalu yang ketiga, mempelajari cara mengatasi kegagalannya. Keempat, merawat diri sendiri. Yang kelima, atau yang terakhir, mencari inspirasi. Sekian presentasi dari kelompok 9. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi kami, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama teman-teman semuanya.